Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di pagi hari yang sejuk ini kita bisa kembali berjumpa. Saya bisa menjumpai teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keistiqomahan dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Saya pada kesempatan pagi ini ingin menyampaikan salah satu jawaban ya seputar satu pertanyaan yang sangat penting. Ya mungkin bagi sebagian orang pertanyaan ini dirasa kurang tepat atau dirasa tidak pas gitu ya. Tapi bagi sebagian orang yang lain ini pertanyaan sangat membutuhkan jawaban ya. Mungkin muncul dari rasa penasaran atau rasa tidak puas. Apa pertanyaannya? Begini teman-teman, beberapa orang ada yang menyatakan kepada saya, Pak Ustadz, saya merenung, saya berpikir ya bahwa Allah itu telah menciptakan dalam diri kita hawa nafsu. Terus kenapa Allah juga menciptakan iblis atau setan? Bukankah iblis itu sesuatu yang buruk? Ya, dan dia itu membawa keburukan, membawa bencana kepada manusia karena dia menggoda manusia, menjerumuskan manusia kepada neraka. Apakah itu sesuai dengan Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, itu lebih jauhnya pertanyaannya seperti itu. Ya, memang sebetulnya jangankan kita sebagai manusia ya, bahwa diceritakan dalam kisah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah berjanji kepada para malaikat pada waktu itu bahwa Adam ini akan dijadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat yang mereka itu diciptakan dalam keadaan suci, dalam keadaan senantiasa taat kepada Allah, mereka pun komplain atau bahasa halusnya minimal mempertanyakan. Ya, kalau kita baca dalam Al-Baqarah ayat ke-30 ya kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Yang dimaksud adalah Nabi Adam, dan para malaikat tahu bahwa yang dimaksud adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian pada saat itu para malaikat mengatakan kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi ini seorang makhluk yang dia itu akan menumpahkan darah, mayufsidu fiha, maaf ya, yang akan membuat kerusakan di muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, dan kami semua senantiasa bertasbih kepadamu dengan menyucikanmu, dengan memuji-muji kepadamu, wa nuqaddisulak, dan kami mensucikan namamu. Itu kata para malaikat. Maka kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tentu setiap penciptaan itu ada hikmah di baliknya yang kita memang tidak mengetahui sebagaimana yang Allah ketahui. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan setan?
Tentunya di antara hikmahnya adalah bahwa Allah itu menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah itu maha kuasa. Dia menciptakan malaikat dengan sifat-sifatnya yang taat, tunduk, patuh, tidak membangkang sedikit pun. Allah berkuasa menciptakan sosok malaikat. Dan Allah juga berkuasa menciptakan sosok makhluk yang terus-menerus membangkang, terus-menerus durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga menciptakan manusia yang terkadang ada dalam ketaatan dan di satu waktu ada dalam kedurhakaan dan dosa. Tetapi manusia ini kadang bertobat kepada Allah. Ya. Allah menciptakan jin, menciptakan hewan-hewan dan alam semesta ini. Itu satu hikmah bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan bahwa Allah maha kuasa menciptakan semua makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya apa yang tercipta, ya, termasuk iblis, itu merupakan ujian buat kita sebagai hamba-hamba Allah. Karena dengan adanya iblis, manusia dituntut untuk waspada, manusia dituntut untuk hati-hati, manusia dituntut untuk berjuang melawan bujuk rayunya, melawan godaan-godaannya. Apakah bisa lulus dari ujian ini atau tidak? Apakah bisa berhasil melawan bujuk rayu setan atau malah terjerumus, ya, menjadi pengikut-pengikut setan? Ini ujian. Jadi hikmah yang kedua ini adalah dengan adanya iblis, maka tingkat kehambaan kita kepada Allah, tingkat kehambaan seorang manusia ini akan lebih sempurna, ya, lebih sempurna karena adanya ujian, bujuk rayu, godaan dari setan. Jadi prestasi ini tidak akan sempurna kalau tanpa ujian. Siapapun bisa melampaui sesuatu kalau tanpa diuji. Maka ini menyempurnakan kehambaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu dengan adanya ujian-ujian, dengan adanya godaan-godaan setan ini, muncul watak karakter manusia itu, apakah dia itu memang orang yang baik atau orang yang buruk. Apakah dia akan tetap teguh istiqomah di jalan Allah atau dia akan melenceng, ya, mengikuti langkah-langkah setan. Ini sebagai ujian bagi kita semua, sehingga Allah juga menyampaikan bahwa ketika iblis mengatakan, ya Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ya Rabb, demi kemuliaanmu aku akan sesatkan manusia itu seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlasin, yang ikhlas, yang disucikan oleh engkau. Jadi dengan demikian ternyata setan itu tidak berkuasa atas hamba-hamba yang suci, atas hamba-hamba yang ikhlas, ya. Jadi godaan-godaan setan ini, penciptaan setan ini sebagai ujian bagi kita justru untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka 'alaihim sultan. Tidak ada kekuasaan atas engkau. Jadi engkau tidak akan berkuasa mengganggu, membujuk, menggoda hamba-hambaku. Ya, kata Allah seperti itu. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali siapa saja yang mengikuti engkau di antara orang-orang yang tersesat. Jadi hamba yang mukhlis, hamba yang lurus itu tidak akan bisa digoda, tidak akan bisa diganggu oleh setan, oleh iblis. Maka hikmah yang berikutnya adalah bahwa ini penciptaan iblis, penciptaan setan ini sebetulnya untuk memperjelas makna nama Allah. Ada salah satu nama Allah itu adalah Ar-Rafi, yang meninggikan, Al-Khafid, yang merendahkan. Dengan penciptaan iblis ini,
Maka di antara hamba Allah ada yang tinggi derajatnya di sisi Allah, ada yang rendah serendah-rendahnya. Ya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang ditinggikan, hamba-hamba yang diselamatkan, mendapat predikat mukhlasin, muttaqin, yang selamat dari godaan-godaan setan, dari ujian ya berupa gangguan-gangguan setan, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang direndahkan. Karena siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan, yang menjadi teman-teman setan, yang menjadi pasukan iblis, itu orang-orang yang nantinya di akhirat akan mendapatkan kehinaan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan-gangguan setan, dari berbagai bujuk rayu, kita diselamatkan ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.